Selamat pagi Madu Coy. Nah, tadi kalian bangun pagi sampai dengan saat ini sudah mengucap syukur belum kepada Tuhan? Mengucap syukur untuk pelindungannya, mengucap syukur untuk kasih setianya, mengucap syukur untuk hari yang baru, mengucap syukur untuk kesehatan yang dianugerahkannya, dan ada banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, besar kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan. Namun sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita melakukan sesuatu, kita akan meminta perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk kesempatan saat ini, dan kami rindu supaya Engkau sendiri Tuhan yang terus memimpin, yang terus memberikan kepada kami hikmat-Mu, untuk kami boleh belajar, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita bisa belajar mengenai bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan, tentunya penting bagi kita untuk tahu, apa itu setia? Menurut kalian, apa itu setia? Setia adalah taat, patuh, dan berpegang teguh pada janji. Arti kata setia adalah taat, patuh, dan melaksanakan perintahnya. Setia adalah tetap satu jalan kepada Tuhan. Setia menurutku adalah tindakan yang kita lakukan terus mengenai janji maupun tugas yang kita lakukan, dan itu tidak pernah kita lupakan sampai akhirnya. Dan ya benar banget bahwa setia itu, sikap setia itu adalah ketika seseorang bisa taat dan patuh pada Tuhan. Tidak peduli bagaimanapun susahnya, tidak peduli apakah dia harus mengalami banyak rintangan, tetapi tidak belok-belok arah itu ya. Menunjukkan matanya hanya kepada Tuhan, mengarahkan pandangannya hanya pada Tuhan, hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga tidak peduli bagaimanapun sukarnya, tetapi akan berusaha dengan teguh untuk boleh melakukan apa yang pernah dijanjikan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, dari definisi ini itu ya, kita bisa melihat bahwa sikap setia itu tidak datang dengan sendirinya. Kalau teman-teman ingat hafal itu ya Galatia 5 ayat 22 dan 23 tentang buah roh, maka tentu mengingat bahwa salah satu dari 9 buah roh itu adalah kesetiaan. Setia itu bukan merupakan sebuah anugerah, tetapi adalah buah. Buah yang harus dan bisa dihasilkan ketika orang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita ini. Nah, di Alkitab ada banyak sekali tokoh yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Yang dari mereka kita bisa belajar mengenai apa itu menjadi teladan di dalam kesetiaan. Teman-teman kita tadi juga mau mengungkapkan, menceritakan tokoh Alkitab yang menurut mereka itu setia. Mari kita dengarkan. Tokoh yang diperankan adalah Musa. Kesetiaan Musa adalah membantu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tokoh Alkitab yang paling terkenal dengan setia yakni adalah Paulus, Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil terus-menerus walaupun hidupnya penuh penderitaan dari yang benci terhadap Injil maupun dirinya, seperti dipenjara, dilempari batu, diolok-olok, dimarahi, dan masih banyak lagi, hingga pada akhirnya di suatu pengasingan ia meninggal. Di Alkitab, Ayub adalah tokoh yang dikenal dengan kesetiaannya karena walaupun ia mengalami pencobaan dan penderitaan yang sangat berat, ia tidak menyalahkan atau meninggalkan Allah, tetapi ia tetap setia dan taat pada Allah. Dalam Alkitab, Ayub adalah salah satu tokoh yang setia karena
Meskipun Ayub kehilangan harta bendanya, ia tetap setia kepada Tuhan. Ada Ayub, ada Paulus, ada Musa. Di dalam setiap perjuangan kehidupan mereka, di dalam penderitaan mereka, di dalam pergumulan hidup mereka, mereka tidak pernah lelah untuk terus percaya kepada Tuhan, mengarahkan pandangan mereka hanya kepada Tuhan, terus mau mempercayai Tuhan dengan iman mereka yang teguh, dan tidak peduli bagaimanapun keadaannya, mereka terus melekat kepada Tuhan. Mereka menjadi sebuah teladan yang baik tentang apa itu kesetiaan. Nah, saat ini saya bawa 8 kartu yang juga isinya adalah pribadi-pribadi yang terkenal dengan kesetiaannya. Kita mau lihat satu persatu ini ya. Yang pertama, ada yang tahu? Tentu tahu ya, yang mati martir, yaitu Stefanus. Stefanus yang menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan dan dia rela bahkan mati dibunuh karena dia memilih untuk tetap beriman pada Tuhan. Kemudian ada yang membangun bahtera. Kita tahu siapa? Yaitu Nabi Nuh. Sekalipun orang-orang di sekitarnya mencemooh, melakukan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal, di gunung membangun bahtera itu ya. Tetapi dia setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita tahu bahwa Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari bencana air bah. Kemudian ada di sini yang dimasukkan ke sumur. Tahu kan ceritanya? Yaitu Yusuf. Di dalam pergumulan hidupnya, perjuangannya sebagai anak muda, Yusuf sering kali mendapatkan godaan untuk jatuh dalam dosa ini. Tapi kita tahu, kita baca bahwa Yusuf setia. Dia lebih memilih takut pada Tuhan daripada takut kepada yang lain. Kemudian ini ada Abraham yang Tuhan minta untuk mempersembahkan Ishak di gunung itu ya. Kita tahu bahwa Abraham ini dikenal sebagai bapak orang percaya. Ketika Tuhan menyuruhnya keluar dari tanah kelahirannya ke suatu tempat yang bahkan dia nggak tahu nih, tapi dia mau setia dan percaya bahwa Tuhan memberikan dia kehidupan yang baik. Dan ini mungkin kecil, ini ada ayam jagonya, pasti ingat. Ini ada cerita tentang tokoh Petrus yang memang pernah dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia pernah, namun dia menyesalinya, dan kita tahu bahwa di dalam akhir hidupnya Petrus dikenal sebagai salah satu rasul terbesar yang dia begitu gigihnya mengobarkan Injil bagi keselamatan dunia ini. Kemudian ini ada cerita tentang Maria dan Yusuf. Kita tahu juga ceritanya bahwa ketika malaikat berkata kepada Maria tentang sesuatu hal yang mustahil itu ya, tapi Maria berkata bahwa jadilah padaku apa yang engkau kehendaki. Dia setia kepada Tuhan, mempercayai janjinya dan melakukannya dengan baik. Kemudian di sini ada Daniel yang kisahnya saat ini di Gua Singa. Kita tahu kisahnya bahwa Daniel ini adalah salah satu dari orang buangan, tetapi dia hidup dengan sangat setia pada Tuhan. Lebih memilih untuk takut akan Tuhan, menyembah pada Tuhan daripada dia menyembah rajanya atau melakukan hal yang dia tahu Tuhan gak suka. Dan yang terakhir, gambar yang terakhir, siapakah dia? Kamu dan aku, kita. Ya, kita Ji. Iya, kita. Di sini kita tidak sedang membanding-bandingkan atau merasa layak atau tidak layak, tetapi kita juga orang yang percaya pada Tuhan. Dikatakan bahwa kita memiliki Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dan kita pun di dalam setiap kisah kehidupan kita yang berbeda dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada, tetapi ada banyak kesempatan di mana kita juga bisa melakukan, membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang juga bisa berbuah di dalam kesetiaan, menjadi teladan di dalam kesetiaan. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama jelas, terus melekat pada Tuhan. Yang baca Alkitabnya mulai kendur, ayo dikuatin lagi. Yang saat teduhnya mulai bolong-bolong, ayo mulai saat teduh setiap hari. Setiap hari dapat kiriman dari grup itu ya tentang saat teduh online. Yuk kita rajin untuk bersaat teduh bersama. Yang beribadah setiap minggu, baik melalui YouTube maupun Zoom meeting juga, ayo terus tetap rajin. Pertahankan itu. Kita butuh untuk terus melekat pada Tuhan, supaya kita boleh semakin berbuah. Yang kedua, kita mulai belajar setia dalam perkara yang kecil.
Lukas 16 ayat 10 gitu ya. Dikatakan bahwa barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hal yang kecil, hal yang tampaknya sepele adalah awal yang baik untuk kita mulai, untuk boleh menjadi setia dalam perkara yang besar juga. Saat ini status kalian adalah pelajar, maka setialah untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mendapat nilai dengan jujur. Saat ini kalian juga punya tugas yang dipercayakan pada kalian, entah itu sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai teman, sahabat. Ya. Kerjakan juga setiap bagian yang sudah dipercayakan itu dengan setia dan sungguh-sungguh. Kalau saat ini Tuhan ingatkan untuk boleh mengasihi orang lain melalui doa, ya setialah untuk mendoakannya. Lakukan dengan hal-hal yang kecil yang bisa kalian lakukan, yang bisa kita lakukan. Dan hal-hal yang kecil itu, ketika kita setia melakukannya, maka dikatakan kita akan juga setia di dalam perkara yang besar, yang Tuhan akan terus tambahkan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Kita tidak hanya rindu untuk boleh terkagum-kagum dengan tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang lain yang hidupnya setia dan melekat pada Tuhan. Tapi kita juga mau, kita juga rindu, kita sendiri yang bisa menjadi teladan di dalam kesetiaan. Kita sendiri yang mau untuk hidupnya boleh dikenal sebagai orang yang setia, mengikut Tuhan sepanjang kehidupan kita. Jangan khawatir, sekalipun mungkin tidak mudah. Tapi tadi dikatakan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang akan memunculkan buah itu di dalam hidup kita. Bagian kita adalah, ayo terus melangkah dengan setia di dalam Tuhan. Tuhan memampukan kita sekalian, jangan menyerah. Dan kita mau tutup persekutuan pada hari ini dengan berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus terus mampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak dengan kuat dan gagah kami, tapi Engkau sendiri Tuhan, yang terus memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, dan hikmat untuk kami boleh hidup setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memampukan kita sekalian, selamat menjadi teladan di dalam kesetiaan. Tuhan memberkati. Amin.